Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mengajar mata pelajaran geografi di Sekolah SMA Negeri 9 Banda Aceh, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2024. Di LPTK Universitas Yahkuala, pada kesempatan kali ini saya melaksanakan uji kinerja dengan materi seisme atau gempa bumi. Berikut adalah pembelajaran video saya. Sebelumnya kita berdoa dulu siap dulu Bapak. Iya. Bagi salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, maafkan dulu yang hadir. Fadila yang lain semua hadir. Oke, 3 orang, 2 orang. Kalilah izin. Habis bila izin. Jika sakit, kemudian ayo semua hadir ya. Oke, anak-anak. Nah, tujuan ibu kemarin kita belajar di sekolah belajar tanpa ada ilmu. Belajar ini tidak, kalau nggak ada belajar tidak ada ilmu, tidak ada ilmu, tidak ada alam. Jadi kita hidup yang tujuan. Oke, untuk saat ini ibu di sini berdiri untuk mengajar pelajaran geografi. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang materi litosfer? Masih ingat? Ada yang ingat apa itu litosfer? Baik, silakan Tika. Pengetahuan yang membentuk tentang alam seperti penggunaan dataran rendah atau dan lapisan tanah. Baik, mempelajari tentang lapisan ataupun sumber batuan ataupun lapisan tanah ataupun batuan. Ya, ada lain lagi yang mau menguatkan barangkali itu lagi? Oke, silakan. Litosfer adalah lapisan batuan berbentuk kulit bumi atau lava. Baik, lapisan di litosfer adalah lapisan batuan berbentuk kulit bumi ataupun kerak bumi. Jadi masih ingat ya sekalian?
Oke, kalau yang masih diingat materi yang lalu, untuk selanjutnya hari ini kita berlangsung dengan materi seisme. Nah, seisme. Yang tujuan pembelajaran hari ini tentang materi seisme supaya siswa mampu menganalisis pengaruh seisme terhadap kehidupan dan mampu memecahkan masalah dan dampak solusi serta mampu mempresentasikan hasil karya-karyanya. Nah, seisme apa kira-kira seisme? Perempuan barangkali berbagai seisme. Kita pernah dengar apa seisme? Seisme atau gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi yang dibuatkan oleh seisme. Seisme gempa bumi atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi. Kira bisa diingat? Bisa dipahami? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi. Di kerak bumi, getaran ini dapat menyebabkan perubahan yang merusak pada permukaan bumi. Contoh gambar yang kita lihat sebelahnya. Nah, ketika setelah terjadinya gempa, otomatis bumi akan terjadi goncangan yang hebat. Semua bangunan atau masjid sehingga merusakkan pembangunan yang ada di sekitar bumi. Selanjutnya boleh dibaca. Nah, penyebab gempa bumi. Penyebab gempa bumi. Gempa bumi sering disebabkan oleh gerakan yang di bawah permukaan bumi. Biasanya tidak mengkonsumsi energi besar yang menyebabkan gempa. Lagi ada kita gunung api meletus hari ini Jika gunung api meletus, hal ini juga dapat menimbulkan gempa bumi. Kemudian perubahan geologis yang terkait dengan letusan dapat getaran yang kuat. Oke, baik. Penyebab gempa bumi sering disebabkan oleh geseran antara lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Geseran ini dapat melepaskan energi besar yang menyebabkan gempa bumi. Oke, kita membahas masalah gempa. Gempa bumi ada empat jenis. Ada 4 jenis gempa bumi. Ada gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa sumber. Nah, ada 4 jenis gempa bumi yang dikutip dari buku yang ada ya, yaitu ada gempa bumi tektonik, ada gempa bumi vulkanik, ada gempa runtuhan dan gempa sumber. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan gempa tektonik ini bagaimana? Oke, silakan. Adanya kegiatan tektonik lempeng. Antar lempeng dan pertahan itu seliput di India dan Simbun Pasifik. Kemudian gempa tektonik dapat mencapai 9 skala Gempa tektonik ini biasanya kita melihatnya kejadian tsunami Aceh. Nah, setelah kejadian patahan di dasar bumi, maka menimbulkanlah tsunami. Ini terjadi di daerah dasar lautan. Nah, dengan ada gempa tektonik bisa merusak seluruh yang ada di permukaan. Selanjutnya yang kedua ada gempa vulkanik. Adalah
Oke, gempa vulkanik. Vulkanik langsung kita, kalau kita dengar tentang vulkanik langsung kita melihat vulkanik, gunung api. Ya, gempa vulkanik ini diartikan meledaknya gunung api ataupun aktivitas gunung api ataupun gunung berapi ya. Jadi dipahami tentang gempa vulkanik. Biasanya kira-kira kalau gempa vulkanik ini pernah kita lihat di mana? Gunung Semeru yang lagi viral ya, yang kita pahami ya. Ini diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Kira-kira di Aceh ada nggak gunung berapi? Ada nggak? Sarawak. Ada lagi? Ya. Sarawak. Aceh lain? Oke, boleh. Gunung apa? Yang ketiga ada gempa Tuhan. Siapa ingat apa itu gempa Tuhan? Silakan Rafael. Ya, baik dijelaskan ya. Halo, gempa runtuhan, gempa yang terjadi contohnya seperti terowongan yang ada di bawah tanah, ataupun kalau kita mulai contoh yang lebih pahami, orang gali emas. Orang gali emas ada di daerah Jepang yang ada Pumelabu. Orang ambil emas di bawah galian tanah. Jadi apabila tanah itu semakin lebar digali, sehingga ketika terjadi getaran akan merobohkan tanah tersebut ke dasar permukaan lepas. Jadi katakan gempa runtuhan. Nah, kita paham kira-kira? Oke, selanjutnya yang keempat. Ya, kita meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1904. Iya, baik. Gempa di permukaan ini adalah gempa diakibatkan oleh jatuhnya meteor. Tapi gempa ini tidak sering terjadi. Mungkin sejak kita lahir hingga sekarang belum pernah kita melihat gempa di permukaan. Karena meteor itu jarang-jarang jatuh ya. Selanjutnya akan membuatkan nah, jenis gelombang seismik ada gelombang tapi tidak lama, karena salah seperti anak itu enggak. Ini untuk ikan kelompok, coba buat orang aja. Ini kelompok buat orang aja. Tapi yang sama, ini soalnya satu orang.
Langsung jawaban. Langsung jawaban. Udah 2 menit ya. Siap, nggak siap, langsung. Dan sama-sama ya, silahkan masing-masing. Bentar lagi kita ya, depannya ya.
Berdasarkan jawaban yang kita kutip tadi. Oke, kelompok satu ini ada ya. Kelompok satu dapat huruf Kalila, Hajar, Dianda, apa namanya? Amai, Oke, kita masuk ke ya, ingat ya. Kelompok dua, kelompok ya. Kelompok dua ya. Jika dapat Marvel, Hafiz, Beirut, Jamil, Hafiz, Vero. Selanjutnya itu akan membagikan LKPD sesuai kelompok. Ini kelompok satu. Selanjutnya kelompok tiga. Kelompok tiga tentang teknonisme ya. Kelompok empat tentang bukan. Kelompok lima tentang perubahan. Ini satu kelompok boleh jawab di kertas satu di antara. Boleh. Ya di kertas. Ya di kertas kami langsung ini. Ibu. Langsung jawab di kertas juga Pak. Ini buat kelompok. Per kelompok masing-masing ada ide. Buatkan ide untuk kalian membuat soal yang mereka berikan. Oke, kan? Ini kalau kami semua punya ide buat jawaban. Ya, ini juga ya kelompok 5. Walaupun nanti kumpulkan satu kertas, namun kalian punya ide buat jawaban. Kurang 15 menit. Dari sebelah.
Pelajaran yang makan itu biasanya kita jadinya jadi tidak aku sebelum permennya dalam dan kita langsung saya informasikan menjalankan makanan akhir langsung ke tempat yang lebih Udah siap kira-kira? Udah ya, udah siap? Sebentar lagi kita akan presentasikan ke depan. Udah siap, mulai ya. Udah siap? Udah siap? Kelompok 5 udah siap? Kelompok 2? Ibu akan memanggilkan satu kelompok boleh mewakili dalam 3 atau 4 orang. Mau semua boleh. Pertama kita dulu kelompok pertama dulu ya. Kelompok 1 dulu silakan. Sambil kita presentasi hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jelaskan pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah gunung api meletus. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa vulkanik? Dari kepanikan adalah mengurangi bangunan atau rumah dan dari tempat yang aman. Oke, silakan kasih dua pakaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung api meletus. Betul. Lalu mau diri.
pakai apa? Sekian dari kami, terima kasih yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa terjadinya kecelakaan gitu ya? Disebabkan oleh apa? Terjadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jangan satu. Jawabannya, jawaban
bencana gempa bumi yang terjadi ya. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan hasilnya. Kemudian kelompok 3. Jadi sudah mewakili 3 kelompok ucapan ke depan. Selanjutnya, apakah kira-kira anak-anak bisa memahami dari materi yang dijelaskan tadi tentang materi seisme ini? Bisa kira-kira apa itu seisme atau gempa bumi? Seisme atau getaran yang terjadi di bumi. Dari materi yang kita bahas kali ini tentang materi seisme atau gempa bumi, apakah kalian paham apa itu gempa bumi? Apa itu gempa bumi kira-kira? Ya, baik getaran yang terjadi di permukaan bumi. Kita paham ya kira-kira ya? Ada beberapa yang dikatakan dengan gempa. Ada? Gempa. Maksimal ya. Untuk hari ini sudah Ibu melihat dari pembelajaran kita, alhamdulillah sudah sekali memahami. Untuk selanjutnya minggu depan, insya Allah kita akan masuk tentang materi eksogen, tenaga eksogen ya, atau pelampiran gas. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Di akhir kata yang tulis kami dari anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video ukit pembelajaran dari saya. Semoga dapat menginspirasi guru-guru Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.